Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kita dimudahkan untuk mau mendengarkan tausiah, mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran dan Sunnah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, andaikan diberikan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka gunung itu akan tunduk dan dia hancur disebabkan karena takut kepada Allah. Maka ini juga memberikan pengaruh yang besar bagi hati manusia, yang tentu saja tidak lebih keras secara fisik dibandingkan bebatuan. Dan alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk mendengarkan tausiah itu setiap hari Jumat. Sekalipun barangkali dalam waktu selama sepekan bapak-bapak punya kesibukan sehingga tidak sempat untuk mendengarkan tausiah dalam kajian harian. Selanjutnya yang perlu untuk kita pikirkan adalah sejauh mana Jumatan yang kita hadiri ini memberikan pengaruh bagi kehidupan kita. Ada di antara kita yang sudah hadir Jumatan selama 30 tahun, 40 tahun sesuai dengan usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Namun selanjutnya kita perlu lihat sejauh mana Jumatan itu memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Apakah hanya sebatas hanya untuk menggugurkan kewajiban? Dan barangkali ini umumnya yang terjadi di tengah kaum muslimin, sehingga mereka datang kemudian duduk di dalam masjid lalu tidur. Dan dia tidak peduli apakah mau mendengarkan ceramah ataukah tidak. Jika semacam ini yang terjadi, maka meskipun kita Jumatan selama 60 tahun, 70 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun sekalipun, sama sekali tidak akan memberikan pengaruh bagi kita. Namun kalau kemudian orang itu datang dengan niat berangkat dalam rangka untuk menambah ilmu pengetahuan, menambah ilmu agama, maka insya Allah akan memberikan manfaat baginya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di akhir surat Qaf, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya Al-Qur'an itu merupakan peringatan. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati. Tentu saja bukan maksudnya adalah orang yang memiliki organ jantung, tapi maksudnya adalah orang yang hatinya hidup. Au alqas sam'a, dan dia perhatikan dengan baik, wa huwa syahid, seolah-olah dia menyaksikan kebenaran yang ada di hadapannya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, ayat ini menjelaskan tentang syarat ilmu itu bisa memberikan manfaat bagi hamba. Syarat yang pertama adalah sumber peringatan atau sumber ilmu adalah sumber ilmu yang baik. Dan Allah sebutkan di ayat ini dengan Al-Quran, "Inna fi dzalika", sesungguhnya dalam Al-Quran itu. Karena itulah kita dituntut ketika belajar ilmu agama harus memilih guru yang baik. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan tentang Imam Malik, "Raditu bi Malikin ayyakuna hujjatan baini wa bainallahi ta'ala." Aku ridha untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara diriku dengan Allah Ta'ala. Dan ulama di masa silam menyadari bahwa mengambil guru nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah seorang ulama tabi'in Muhammad bin Sirin mengatakan, "Al-ilmu minad din, fandur amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu itu bagian dari agama. Karena itu perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Murid bisa menyimpang akidahnya disebabkan karena dia berguru kepada narasumber yang punya penyimpangan akidah. Sehingga sangat disayangkan ada orang yang telah mencurahkan tenaganya, waktunya untuk belajar ilmu agama, tapi dia salah karena gurunya adalah orang yang punya penyimpangan.
Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min ulama'is su', dari kehadiran ulama-ulama jahat yang bisa menggiring manusia ke arah neraka. Yang kedua, liman kana lahu qalbun. Syarat yang kedua adalah hatinya terbuka. Hati terbuka artinya dia punya niat dari awal untuk menerima tausiah. Seperti yang kita singgung di awal, ada sebagian besar masyarakat yang ketika dia hadir Jumatan, tujuan besarnya hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Dia sama sekali tidak punya keinginan untuk menambah ilmu pengetahuan agama. Hatinya ditutup rapat dari awal. Kalau seperti ini yang terjadi, maka bagaimana mungkin tausiah itu bisa mengendap dalam hatinya? Sehingga kalau orang tidak punya niat sama sekali untuk membuka diri, untuk kemudian terbuka terhadap agama, maka ilmu agama tidak akan meresap pada dirinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu fenomena yang kita bisa saksikan di masyarakat. Kita begitu terbuka dalam masalah berita, tapi tertutup dengan ilmu agama. Masya Allah, untuk berita kita selalu mengejar. Sehingga tidak hanya cukup berita melalui HP, kita juga menghadirkan berita melalui radio, melalui televisi. Sehari-hari kita isi waktu kita dengan membaca berita, mendengarkan berita. Padahal kalau kita bandingkan, mana yang lebih dibutuhkan oleh manusia, ilmu agama ataukah berita? Tentu saja semuanya sepakat akan menjawab, pengetahuan agama lebih kita butuhkan dibandingkan berita. Anda bisa bayangkan, andaikan waktu yang kita gunakan untuk membaca berita, kita gunakan untuk membaca tafsir Al-Quran, atau kita gunakan untuk membaca Riyadhus Shalihin yang isinya kumpulan hadis Nabi SAW, tentu akan ada tambahan ilmu yang bermanfaat. Lebih dari itu jamaah, bahwasanya orang yang melakukan zikrullah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran atau membaca tafsir Al-Quran, maka itu akan bisa menjadi penenang hati. Sangat berbeda ketika kita membaca berita. Kami sangat yakin kita ketika membaca berita pasti selesai itu sakit hati. Apalagi muncul ketegangan dalam dunia politik. Sehingga kita lihat pengaruh buruknya. Orang yang membaca berita, selesai membaca berita, entah dia komentar apa atau dia sakit hati. Sehingga berita ini sebenarnya adalah menambah penyakit bagi hati kita. Makanya para ulama mengatakan, dzikrul makhluqi da'un wa dzikrul khaliqi dawa'uhu. Sering menyebut makhluk dan itu isinya berita, itu adalah sumber penyakit. Dan sering menyebut khalik, itulah obatnya. Karena itu kami mengajak kepada para jamaah, mari kita sayangi waktu kita. Kita gunakan waktu yang singkat ini tidak habis untuk membaca berita, tapi kita manfaatkan untuk lebih banyak membaca ilmu agama. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah, syarat yang ketiga kata Ibnu Qayyim, au alqas sam'a, dia mendengarkan dengan seksama. Artinya dia pasang pendengarannya sebaik mungkin. Makanya Nabi SAW melarang keras setiap tindakan ketika Jumatan yang bisa menyebabkan orang tidak konsentrasi. Seperti diantaranya bermain kerikil. Kata Nabi SAW, "Waman massal hasa faqad laga." Siapa yang mainan kerikil maka gugur pahala Jumatannya. Nabi SAW juga melarang bicara dengan orang lain. Nabi SAW bersabda, "Idza qala li akhika uskut wal imamu yakhtub faqad lagauta." Kalau kamu mengatakan kepada sampingmu, diam, padahal imam sedang berkhutbah, maka sesungguhnya kamu telah menggugurkan pahala Jumatanmu. Agar mereka terkondisi untuk fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Waktu Jumatan tidak lama, kurang lebih hanya 10-15 menit, dalam kondisi pandemi lebih singkat. Sehingga sangat disayangkan kalau ya waktu yang singkat ini terkadang masih kita gunakan untuk sesuatu yang sia-sia. Kemudian yang keempat, wahuwa syahid, dan dia sahid artinya menyaksikan, fokus, konsentrasi dengan apa yang dia dengar. Kadang ada orang yang fisiknya di masjid tapi batinnya di warung. Mungkin barangkali dia dalam kondisi lapar, atau dia punya kegiatan yang lain yang masih terpikirkan dalam ingatannya. Sehingga fisiknya di masjid tapi batinnya ada di tempat yang lain. Maka dia tidak konsentrasi. Sehingga Nabi SAW memerintahkan kita sebelum Jumatan agar ada persiapan, mandi biar lebih seger. Gunakan minyak wangi
biar tidak ganggu samping kanan kirinya dan mengeluarkan bau yang harum dan seterusnya. Semua itu jamaah yang dimuliakan Allah punya tujuan besar agar tausiah yang disampaikan setiap pekan ini tidak hanya sebatas menjadi kalimat yang sia-sia, tidak memberikan bekas bagi kita, namun tausiah yang disampaikan oleh para khatib setiap Jumat, kalaupun kita tidak punya waktu untuk kajian dalam waktu sepekan, minimal inilah kesempatan terakhir. Jangan sampai Jumatan kita sia-siakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jumatan kita Jumatan yang lebih berkualitas, tidak hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban, tapi kita juga mendapatkan manfaat yang lebih besar dari itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.